Dua ledakan bom yang terjadi di peringatan kematian Jenderal Ganda Revolusi, Qasem Soleimani, menewaskan hampir 100 orang. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas insiden ini, tapi Iran justru menuduh Israel juga terlibat bersama dengan Amerika Serikat. Dan dalam hal ini Iran memberikan ultimatum kalau negaranya bersiap untuk balas dendam. Itu artinya tawaran-tawaran halus soal mencairnya hubungan antara Iran dan Israel yang diinginkan banyak negara semakin mustahil. Padahal, kalau kita bicara sejarah, hubungan keduanya sempat harmonis. Keduanya bersama dengan Amerika Serikat menentang upaya Uni Soviet dalam mendapat pengaruh di kawasan Timur Tengah. Israel bahkan sempat punya misi diplomatik di Teheran antara 1948 hingga 1978. Dan juga Iran menjadi negara kedua yang mengakui Israel pada tahun 1950 setahun usai Turki. Lalu mengapa sekarang hubungan keduanya seperti air dan minyak? Sebenarnya kalau kita bicara hubungan antara Iran dan Israel, ada beberapa fase. Pertama, ada periode di mana antara Israel dan Iran bersahabat. Fase ini antara tahun 1947 sampai tahun 1979 saat Reza Shah Pahlavi berkuasa. Bahkan setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Segalanya pun berubah setelah Mohammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1951 ketika ia mempelopori nasionalisasi industri minyak negara dan memutuskan hubungan dengan Israel. Tapi, itu tidak berlangsung lama setelah secara dramatis ketika pemerintahan Mossadegh digulingkan dalam kudeta yang diorganisir oleh Badan Intelijen Inggris dan Amerika Serikat di tahun 1953. Kudeta tersebut mengangkat kembali Shah yang menjadi sekutu setia Barat. Pasca Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab, Iran adalah negara yang dengan cepat membantu Israel pulih. Iran memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel. Ada monumen persahabatan Israel dan Iran yang panjangnya mencapai 200 km. Monumen itu bernama Eilat Ashkelon, pipa minyak yang dibangun untuk mengalirkan minyak mentah Iran ke Mediterania. Hubungan perdagangan keduanya berlangsung cepat. Maskapai penerbangan nasional Iran mengoperasikan penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Teheran. Proyek militer Iran dan Israel cakupannya juga sangat luas, meskipun proyek ini cenderung dirahasiakan. Tapi, setelah revolusi Iran dan jatuhnya dinasti Pahlavi di tahun 1979, Iran langsung mengambil sikap yang tajam untuk anti-Israel. Ayatollah Khomeini yang memimpin saat itu merasa tidak puas dengan kebijakan sosial ekonomi yang diterapkan Reza, mulai dari dekat dengan Amerika Serikat Israel dan bergantung pada pendapatan minyak. Khomeini menganggap Israel adalah negara penjajah dan menganggap Israel sebagai negara tidak sah. Menganggap hubungan yang dilakukan Reza dengan Israel melanggar prinsip-prinsip Islam serta adat istiadat sosial Iran. Terlebih lagi, Iran ada di persimpangan jalan dengan negara-negara kaum Sunni yang saat itu mulai sangat dekat dengan Amerika yang merupakan sekutu dekat Israel. Hubungan keduanya juga diperparah setelah Israel yang pada tahun 1979 berhutang sekitar 1 miliar US dollar ke Iran untuk bisnis yang dilakukan sebelum revolusi Iran. Sebagian utang adalah pembelian minyak oleh Israel. Karena revolusi dimenangkan oleh musuh Pahlavi, Israel dan perusahaan-perusahaan dalam negerinya memutuskan untuk tidak membayar utang ke Iran. Sampai pada akhirnya, Iran menginginkan kembali ke tradisi Islam dan memutuskan semua hubungan resmi dengan Israel. Iran tidak lagi menerima paspor Israel, dan pemegang paspor Iran dilarang bepergian ke Palestina yang diduduki oleh Israel. Kedutaan besar Israel di Teheran pun ditutup dan diserahkan kepada PLO. Tahun 1980-an, sebenarnya jendela kecil hubungan antara keduanya terbuka yang didasari dengan penjualan senjata senilai 75 juta US dollar saat operasi Kerang. Tapi, setelah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Khomeini, ketegangan kembali meningkat. Khomeini bahkan menyebut Israel sebagai tumor kanker di jantung dunia Islam yang harus disingkirkan. Ditambah, Presiden Ahmadinejad juga pernah menyatakan kalau Israel harus dihapus dari peta.
Di sisi lain, Iran secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan menolak solusi dua negara. Meski sebenarnya antara Iran dan Palestina punya budaya dan sejarah yang berbeda, Iran adalah negara mayoritas Muslim Syiah, sementara mayoritas penduduk Palestina adalah Muslim Sunni. Tapi, Iran melihat konflik Israel dan Palestina sebagai perjuangan melawan penjajah, dan itu sesuai dengan narasi anti-Israel yang ada di dunia Muslim. Iran kemudian menginisiasi Hari Quds yang diadakan pada Jumat terakhir di bulan Ramadan yang ditunjukkan untuk menentang perayaan Hari Yerusalem. Dukungan Israel terhadap Palestina disalurkan dengan melatih banyak militan Palestina dan menyediakan sejumlah besar persenjataan yang digunakan melawan Israel. Dukungan penuh Iran ada pada Hamas dan organisasi jihad Palestina lainnya. Iran memberikan bantuan keuangan, senjata, dan pelatihan. Hubungan antara Hamas dan Iran pun semakin kuat di tahun 1992 setelah Israel mendeportasi ratusan warga Palestina, termasuk memimpin Hamas ke Lebanon. Semalam di Lebanon, Hamas mendapat pelatihan militer dari Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Iran. Selain mendukung Hamas dan kelompok militan di Gaza, Iran juga melebarkan pengaruhnya dengan membuat jaringan yang disebut dengan poros perlawanan. Ini adalah koalisi politik dan militer informal anti-Zionis dan anti-Barat. Poros perlawanan ini mencakup Republik Arab Suriah, kelompok militan Syiah Lebanon Hizbullah, dan berbagai kelompok militan di Palestina. Kebencian Iran tidak ditanggapi diam. Israel memelihara hubungan dengan saingannya seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat. Israel menentang program nuklir Iran dengan menyerang fasilitas nuklir Iran, membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran, dan melancarkan serangan cyber yang melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Selama bertahun-tahun ada banyak serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang disebut-sebut dilakukan oleh Israel. Serangan ini bukan cuma menargetkan personil, tapi termasuk juga sejumlah ilmuwan terkemuka. Menjadi ilmuwan nuklir di Iran, itu artinya bahaya akan terus mengintai. Selama dekade terakhir, setidaknya 5 ilmuwan Iran meninggal dunia dalam pengeboman kendaraan dan baku tembak. Yang jadi masalah, Netanyahu bahkan menganggap serangan itu sah-sah saja. Bukan cuma fasilitas nuklir, Israel juga menyerang fasilitas pom bensin Iran. Pada 18 Desember 2023 kemarin, mayoritas pom bensin Iran tidak beroperasi akibat serangan cyber. Dugaannya, serangan itu ada hubungannya dengan Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Perminyakan Iran, Javad Oji. Pada dasarnya, ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya terbatas pada ideologi atau kelompok proksi. Keduanya diduga berada di balik serangkaian serangan panjang terhadap kepentingan satu sama lain di luar dan di dalam wilayah mereka. Namun mereka secara terbuka menyangkalnya. Israel yang dianggap memiliki lusinan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi telah berjanji tidak akan pernah membiarkan Iran mengembangkan bom nuklir. Lalu mungkinkah ada normalisasi? Mengingat beberapa negara Arab di kawasan Timur Tengah sudah memilih untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel untuk tujuan bisa mendapat lebih banyak dukungan dari Barat lewat perjanjian Abraham. Seperti Amerika Serikat yang terus berusaha menengahi kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel. Meski Arab Saudi dan Iran yang keduanya punya keretakan hubungan sejak tahun 2016 mulai menormalisasi hubungan, mungkin tidak dengan Israel. Belum lama ini Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam semua upaya negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Menurutnya, normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak menciptakan keamanan. Dan juga, prospek normalisasi Israel tertunda setelah serangkaian serangan yang dilakukan ke Gaza. Itu artinya, pemulihan hubungan dengan Israel adalah hal yang mustahil. Memang penting untuk menciptakan keamanan bersama seperti pada dekade-dekade lalu. Tapi itu sulit dan tidak seperti dulu. Mengapa? Sekarang ini adalah persaingan untuk mendapatkan dominasi dan kekuasaan di kawasan Timur Tengah, bukan untuk cari dukungan. Sebagai contoh, Iran menentang hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Israel secara konsisten menolak segala upaya untuk memulangkan pasukan Amerika dari wilayah Timur Tengah. Artinya apa? Kedua negara sudah terlibat perang tingkat rendah.
dan itu sudah terjadi selama lebih dari 1 dekade dan tidak ada tanda-tanda perubahan.